Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Zahra Maharani Putri dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di era Khulafaur Rasyidin mengenai kebijakan mereka dalam menangani kasus hudud. Hudud adalah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam yang dimanatkan dan ditetapkan oleh Allah. Kisah teladan kali ini yaitu dari kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mana pada era itu pusat kekuasaan Islam pindah dari Madinah ke Kufah atau Irak. Suatu hari, Ali melewati kawasan pemukiman Yahudi. Kaum ini termasuk kafir zimmi sehingga memperoleh perlindungan dari negara. Di perjalanan, Ali melihat ada sebuah baju perang yang sedang dijemur di depan salah satu rumah. Lantas, ia pun menghampirinya. Ia memperhatikan baik-baik keadaan baju perang itu. Sesudah itu, Ali pun merasa yakin bahwa benda itu miliknya. Selepas memimpin sholat subuh berjamaah, Ali pun kembali lagi ke rumah tersebut. Lalu Ali pun mengetuk pintu tersebut dan keluarlah si pemilik rumah. "Wahai Yahudi, bagaimana keadaanmu?" tanya Khalifah Ali. "Baik-baik saja wahai Khalifah," jawab Yahudi. "Aku melihat ada baju perang di depan rumahmu. Apakah itu milikmu?" selidik Ali. "Baju itu dijemur di rumahku. Tentu saja itu milikku," jawab Yahudi. Si Yahudi yang bertahan pada argumennya dan Ali yang sangat yakin bahwa baju perang tersebut adalah miliknya, kemudian mengajak si Yahudi ke pengadilan saat itu juga, hingga sampailah keduanya di gedung pengadilan. Khalifah pun masuk diikuti si Yahudi, dan dengan mata kepalanya sendiri, kafir zimmi itu melihat tidak ada perlakuan khusus terhadap Khalifah Ali. Lantas Ali pun mengantri untuk mendaftarkan perkaranya di bagian yang paling belakang, hingga tibalah giliran kasus Ali dan si Yahudi digelar. Lantas Ali pun mengatakan masalahnya. "Wahai hakim, saat aku sedang berjalan di depan rumahnya, aku mendapati baju tersebut sedang dijemur. Setelah mengamatinya baik-baik, aku yakin betul bahwa itu adalah baju perang milikku." Bagaimana menurutmu wahai Yahudi?" tanya hakim. "Wahai hakim, baju itu dijemur di rumahku. Aku mengatakan bahwa baju perang itu adalah milikku." Hakim pun bertanya pada Khalifah Ali, "Apakah engkau bisa menghadirkan saksi-saksi yang dapat menunjukkan bahwa itulah baju perangmu, wahai Khalifah Ali?" tanya hakim. "Yang tahu bahwa baju itu milikku adalah istriku dan anak-anakku, yaitu Hasan dan Husain, wahai hakim," jawab Ali. "Wahai Ali, bukankah engkau tahu bahwa dalam hukum agama ini, kesaksian anak atas orang tuanya tidak dapat diterima? Kini, yang tersiksa dari para saksi engkau adalah satu orang perempuan, yaitu istrimu. Sementara hukum agama ini mengharuskan, jika tidak ada dua laki-laki, maka boleh diganti menjadi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Adakah mereka itu?" "Tidak ada wahai hakim," jawab Ali. Dengan demikian, sang hakim mengetok palu. Ia memutuskan baju perang tersebut adalah milik Yahudi. Sidang pun selesai. Kebetulan, sidang tersebut merupakan yang terakhir di jadwal hari itu. Maka sang hakim pun turun dari kursi kebesarannya. Kemudian menyalami Khalifah Ali. Berjalanlah keduanya meninggalkan ruang sidang. Sementara si Yahudi tadi berdiri kebingungan. Ia bingung, sebab belum pernah dalam hidupnya mengalami sistem dan akhlak kepemimpinan yang ada seperti itu. Lantas, Yahudi pun berlari menyusul Khalifah Ali dan sang hakim. "Wahai tuan, tunggu sebentar." "Ya, ada apa?" jawab Khalifah. "Apakah pengadilan ini sudah benar-benar selesai?" tanya Yahudi. "Tentu saja, baju itu milikmu sekarang, meskipun aku yakin betul baju itu adalah milikku yang hilang. Tetapi hukum sudah memutuskan." "Ya sudah." "Sungguh, wahai Khalifah, baju perang ini sebenarnya adalah milikmu. Aku telah mencurinya 2 hari yang lalu," jujur si Yahudi. "Lalu mengapa tidak kau ungkapkan di pengadilan?" tanya Khalifah. Orang Yahudi itu lantas menuturkan, sejak awal ia terus memperhatikan, hingga akhirnya ia menyadari betapa mengagumkannya sistem hukum Islam dan kepemimpinan Ali. Sebagai orang yang lama tinggal di Irak, ia dan kaumnya terbiasa dengan perilaku yang sewenang-wenang dari penguasa dan negara.
Ia menuturkan, seandainya berperkara dengan raja dari kalangan terdahulu, sebelum Islam masuk ke Irak, maka bisa saja baju tadi atau apapun yang dimilikinya direbut secara paksa oleh penguasa. Sebab rakyat sudah dibuat tak berkutik, apalagi masyarakat dari kalangan bawah tidak sama seperti raja. Namun, Ali ternyata tidak begitu. Sebagai khalifah, Ali justru mengajaknya ke pengadilan. Hingga sesampainya di pengadilan, ia menyaksikan sendiri Ali diperlakukan biasa saja. Padahal jelas-jelas Ali adalah seorang khalifah. Namun tetap saja, Ali mengantri sebagaimana masyarakat pada umumnya, yang mana tidak akan terjadi sebelum kedatangan Islam. Si Yahudi juga mengungkapkan, para hakim dan aparat pada saat itu juga harus taat sebagai bawahan. Mereka akan mengistimewakan raja di atas orang-orang biasa. Bahkan, si Yahudi lebih kaget lagi ketika tadi hakim menolak kesaksian Ali. Ia baru tahu, dalam hukum Islam, kesaksian diatur sedemikian rupa untuk memastikan keadilan ditegakkan. Akhirnya, karena terpukau dengan tata cara Islam, Yahudi pun langsung menyatakan dirinya masuk Islam saat itu juga. Hikmah dari kisah Ali bin Abi Thalib ini adalah, hendaklah kita menegakkan keadilan dan selalu berkata jujur. Sesungguhnya hukum Islam sudah ditetapkan dengan sangat jelas. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.